Pemirsa, bagi Anda yang sekarang ini tengah mengeluhkan, aduh kok kayaknya hidup saya gajinya tuh nggak pernah cukup ya, pas sekali Anda menyaksikan Gaya Hidup Masa Depan. Cicil masa depan mapan dari sekarang. Nah, kita kembali lagi ke pembahasan kita nih Pak Nanang ya. Kembali lagi, apakah untuk mencapai satu goal itu nih, bagaimana nih dengan side income? Biasanya kan kalau seorang karyawan karena tidak puas dengan gaji yang dia dapat, maka dia akhirnya kerja lagi di tempat lain gitu, part time, atau dia side job atau bikin usaha sendiri, Pak. Nah, itu gimana Pak? Sebenarnya sah-sah saja ya, jadi seseorang bisa bekerja di dua tempat ataupun punya usaha di samping pekerjaan utamanya. Namun mesti yang diingat nih, apakah sudah minta izin perusahaan nih? Dan apakah sesuai dengan peraturan perusahaan? Karena ada beberapa perusahaan itu memang juga ketat nih. Kalau hanya bekerja satu perusahaan nggak boleh. Nah, tapi ada juga yang memperbolehkan, katalah jadi dosen, jadi pengajar, ataupun jadi MC. Jadi saingan dong. Kadang-kadang jangan jadi MC, udah Pak, kita aja. Deg-degan gitu Pak, ambil lahan kita ya. Nah, sekarang kita kasih kesempatan lagi ya buat yang mau bertanya, silakan. Selamat siang, dengan Ibu Desi. Bagaimana bila ada karyawan itu yang menggantungkan nasib investasi dan proteksinya itu dari side income, karena dia berpikir dari gajinya itu tidak cukup untuk memenuhi semuanya itu. Gimana? Oke, menarik nih. Menarik pertanyaan Bu Desi. Jadi kalau saya pikir ya boleh-boleh saja. Dalam artian dia bisa untuk gajinya yang didapat di perusahaan itu untuk kebutuhan sehari-harinya. Nah, sementara untuk investasi atau asuransi berasal dari set jobnya, sepanjang set jobnya itu bisa memberikan penghasilan secara kontinu. Ini ngomongin lagi soal proteksi ataupun juga investasi. Ini sebenarnya proteksi dan investasi apa nih Pak Nanang yang bisa dilakukan oleh semua kalangan, dari yang gajinya terendah ya, sekalipun harus memaksakan diri untuk punya asuransi atau investasi. Nah, investasi sih banyak ya Mbak Enji ya. Dalam artian kita punya ada asuransi, ada dana pensiun, ada reksadana atau mutual fund. Tinggal bagaimana nih dari teman-teman dari masyarakat mengalokasikan gajinya untuk investasi tersebut. Karena kita punya ini, kalau bola kan ada ini teorinya 4-3-3. Nah, untuk investasi juga ada, itu 40-30-30. Oh, jadi gimana tuh? Coba, ini menarik nih Pak. Jadi 40% dari gaji kita buat kebutuhan sehari-hari. Sandang pangan papan tuh ya. Betul, 30% untuk melunasi hutang-hutang yang produktif. Oh, ini mungkin papan bisa dimasukin ke yang 30% ya, karena kan ini cicilan-cicilan kan jangan ya. hutang-hutang yang lain nih, yang istilahnya yang HP, gadget. Itu hutang-hutang yang tidak produktif. Nah, 30% yang lainnya adalah untuk investasi dan asuransi. Kadang di Indonesia itu ya, orang-orang tuh berpikir bahwa asuransi itu hanya untuk orang yang punya uang gitu. Jadi sedikit sekali masyarakat yang memang berpikir bahwa asuransi itu memang ada satu tujuan atau utama gitu untuk suatu kehidupan ya. Nah, ini Mbak, untuk case ini gimana nih jadinya Pak? Itu balik lagi, kita mesti merubah paradigmanya untuk melihat kita perlu loh mencicil masa depan. Tidak hanya mencicil buat masa kini. Gitu. Karena orang-orang lupa mencicil masa depan buat ngapain aja sih. Masa depan kita nggak berbicara juga kan nanti di saat kita juga udah nggak kerja. Ya kan, saat kita sudah pensiun. Ya kan, itu dia tuh yang bahaya kan ya. Ini kita kasih kesempatan lagi penonton, kalau mau tanya silahkan. Ya, silakan Ibu. Saya dengan Putri, saya mau bertanya, bagaimana pengaturan keuangan atau pengaturan cash flow untuk pekerja serabutan atau freelance yang hasilnya tidak menentu? Nah, ini dia nih. Sementara sekarang kita juga tahu dengan keadaan kondisi banyaknya yang di layoff oleh perusahaan, akhirnya orang-orang yang emang kerjanya jadinya freelance. Itu kan berarti kan nggak menentu, Pak. Nah, freelance sebenarnya gini ya, Mbak Enji ya kan. Kalau tadi pekerja kantoran nih, pekerja di perusahaan pasti nih dapat gajinya. Kalau freelance kadang tinggi, kadang rendah. Nah, tapi tentunya balik lagi, mesti ada basicnya berapa yang harus kemudian kita gunakan kebutuhan sehari-hari, mana yang harus kebutuhan untuk investasi dan menabung. Nah, balik lagi di sini mesti ada nih, ada untuk kebutuhan emergensi, kebutuhan sehari-hari, dan kebutuhan untuk investasi dan asuransi. Nah, untuk orang-orang yang seperti ini nih, yang pasti Pak, yang harus dipaksakan lah, dalam arti untuk orang-orang yang freelancer ini, dari pendapatan gaji itu apa yang harus dipaksakan nih? Prioritas utama, paling utama itu ada Pak? Oh, kalau tadi kan 40, dan dimaksimalkan apa juga? Dimaksimalkan ya, itu. Kalau tadi kan untuk yang saya bilang 40-30 yang pasti nih. Kalau freelancer nggak pasti. Iya, betul. Tapi balik lagi kita bisa masukkan nih.
mereka sudah minimal dia harus tabung buat asuransi inflasi itu berapa? Katakanlah saya nabung 500.000, udah pack mesti 500.000, komit di situ. Iya. Kalau misalnya bulan ini nggak bisa, bulan depan dapat rezeki alhamdulillah nambah, Nah, ini langsung dibayar. sejuta. Iya, benar. Jadi tidak beli. Nggak beli. Jadi kalau mau mendobelkan itu jangan pengeluaran yang tidak ya nggak terlalu penting-penting Betul, banget. betul. Justru pengeluaran-pengeluaran kayak tadi. Misalnya emang bulan ini kita nggak bisa, tapi bulan depan kita bisa sekaligus untuk 2 bulan atau 3 bulan investasi dan asuransi. Iya. Itu lebih bagus ya Betul, Pak ya. Oke, Ya, ya. ini Jadi kesimpulannya tandanya berapapun gaji yang kita dapat, mau besar mau kecil, yang penting kita harus tahu pencapaiannya apa. Jadi kalau kita mau investasi juga tandanya kita sudah punya ukuran masing-masing gitu ya Betul, Pak ya. betul. Jadi 4-3-3 tadi. 4-3-3 ke permainan bola ya. Oke. Pak Nanang terima kasih banyak ya. Ini Sama-sama, udah jelas. Iya, Udah nggak kesel lagi nih, udah nggak kemerungsung lagi, udah nggak ditekuk lagi mukanya karena urusan tadi ini nih kamu pengeluaran banyak tapi gaji mungkin nggak sebesar apa Aku ya, janji nggak nggak akan naiknya kesel gede. lagi kalau semuanya sudah terbayar. Iya, apalagi aku janji nggak akan kesel lagi, apalagi kalau ada yang mau bayarin kamu. Kayak gitu juga ya. Baik, terima kasih Pak Nanang. kasih, Kita Mbak juga mau Indi. ngajakin juga nih pemirsa yang mungkin juga mau sharing ceritanya. Pasti ada deh, yakin aku banyak banget di luar sana yang merasa bahwa gaji saya tuh nggak cukup loh. Nah, Nah ini ini kalau misalnya mau curhat jadi kemana nih? boleh kalau mau sharing, boleh langsung ke Twitter kita @manulife_id dengan hashtagnya GHMD, atau bisa juga melalui Facebook kita My Life Manulife, atau bisa juga mungkin ceritanya panjang karena dia bercerita tentang perjalanan hidupnya. Waduh, saya juga pusing tiba-tiba ya. Gak, bisa kok. Misalnya kan ya bercerita tentang tadinya gaji gak cukup, tapi mungkin setelah akhirnya bisa mengatur keuangan, sudah menggunakan sistem 4-3-3, akhirnya semuanya bisa terkendali dan semuanya beres. Share dong ceritanya ya melalui Twitter kita. Nanti mungkin di videoin dulu, lalu link videonya di-share ke Twitter kita @manulife_id dengan hashtagnya GHMD, atau bisa juga melalui Facebook di My Life Manulife ya. Oke, baik. Menarik kan obrolan kita hari Sangat ini? menarik dan Makasih sangat loh. menginspirasi. Nah, buat kita makasih loh kamu semuanya. udah main ke sini. Semoga kamu main ke sini juga bawa ilmu pulang Iya, ya kan. Bawa pulang pasti. ilmu ya kan. Betul. Iya, jadi udah tahu gimana caranya mensiasati gaji yang nggak naik tapi kebutuhan yang terus meningkat. Mudah-mudahan semuanya setelah nonton kita Ya. sekarang ini semuanya terselesaikan. Betul. Tapi jangan lupa minggu depan kembali lagi bergabung bersama kita tentunya di Gaya Hidup Masa Depan. Cicil Cicil masa depan mapan dari sekarang. Terima kasih Pak Nana. Dipersembahkan oleh